Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Rahman Islam dan tujuan Peter dan Nurjana akan mempresentasikan praktikum ketujuh biofisika yang berjudul Daya Bisa Lensa Mata. Tujuan percobaan pada praktikum kali ini ada dua. Yang pertama, mengetahui kemampuan lensa mata membedakan batas dua sumber cahaya yang terpisahkan. Lalu yang kedua, menentukan jarak maksimum sampai mata masih dapat membedakan sumber cahaya terpisahkan. Kemudian, alat dan bahan yang diperlukan ada 6, yaitu antara lain 2 buah lampu LED berwarna merah dan 2 buah lampu LED berwarna hijau, 4 buah baterai bertegangan 1,5 volt, lalu 2 dudukan baterai, kemudian kabel penjepit buaya, 1 buah kardus, dan voltmeter. Proses kerja dalam praktikum kali ini untuk mendapatkan data yang diinginkan dimulai dari praktikan menyalakan kedua lampu LED dengan jarak yang terpisah namun sejajar, dan jarak tersebut dicatat sebagai D kecil. Setelah itu mata praktikan sejajar dengan arah sinar datangnya cahaya LED tersebut, dan kemudian praktikan bergerak menjauhi LED tersebut sehingga cahaya dari kedua LED tersebut terlihat menyatu. Nah, pada saat cahaya kedua LED tersebut terlihat menyatu, maka praktikan harus mencatat jarak antara LED dengan mata praktikan sebagai L. Dengan catatan, praktikan yang berkacamata harus melepaskan kacamatanya. Kemudian, praktikan mengulangi percobaan dengan langkah yang sama untuk jarak D kecil yang berbeda, artinya jarak antar LED divariasi. Kemudian diganti dengan warna lampu yang lain. Setelah itu, praktikan yang lain juga mencoba langkah kerja ini, sehingga diulangi untuk pengamat atau praktikan yang lain, hingga didapatkan variasi jarak jarak antar LED, kemudian ada variasi mata pengamat, dan variasi warna lampu LED. Baik, untuk menganalisis data yang didapatkan ialah dengan menghitung panjang gelombang cahaya pada masing-masing data percobaan dengan menggunakan rumus yang terlihat pada layar. D sama dengan 1,2 lambda dikali L per D besar, dengan catatan D kecil sebagai jarak dua sumber cahaya, L besar sebagai jarak objek dan lensa, dalam hal ini mata dengan LED. Setelah itu D besar ialah lebar diafragma yang untuk semua praktikan dianggap sama, kurang lebih 2 mm, dan lambdanya ialah panjang gelombang. Kemudian setelah diketahui panjang gelombang cahaya pada masing-masing data percobaan, dihitung rata-rata panjang gelombang pada masing-masing nara coba. Setelah itu, praktikan perlu membandingkan hasil panjang gelombang cahaya pada masing-masing nara coba. Ya, ini berikut adalah data hasil dari percobaan daya besar lensa yang sudah sesuai prosedur kerja yang sudah dipaparkan oleh saya tadi. Terlihat ada 3 praktika yang coba, yaitu Indah, saya, dan Tia. Ada variasi jarak antar lampu LED, dan dihasilkannya juga
hasil L besar yang berbeda-beda. Seperti itu. Ya, kemudian kami menganalisis data. Pada percobaan kali ini kami menghitung jarak L, yaitu jarak LED dengan lensa pengamat berdasarkan perhitungan menggunakan rumus L sama dengan D kecil kali D besar dibagi 1,22 lambda. Pada lampu hijau, kami mengambil salah satu contoh analisis, yaitu analisis pada jarak D kecil, yaitu jarak kedua buah lampu LED, di mana diketahui jaraknya sebesar 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk mengetahui nilai L-nya, kami menghitung L minimum. Nah, L minimum ini kami menggunakan lambda minimum pada lampu hijau diketahui sebesar 495 kali 10 pangkat min 9 meter. Diperoleh L minimum sebesar 3,312 meter. Kemudian L maksimum digunakan lambda cahaya hijau maksimum sebesar 570 kali 10 pangkat min 9 meter. Sehingga diperoleh L maksimum bisa kita lihat yaitu sebesar 2,876 meter. Selanjutnya, kami menghitung L rata-rata. Nah, L rata-rata ini dihitung dengan menjumlahkan L minimum dan L maksimum dibagi 2. Diperoleh L rata-rata pada lampu hijau dengan jarak D kecil, yaitu 3,094 meter. Kemudian, pembahasan. Pada percobaan kali ini, kami melakukan 2 variasi. Yang pertama adalah variasi warna lampu. Nah, variasi warna lampu yang kami gunakan yaitu warna merah dan warna hijau, di mana kedua warna tersebut memiliki panjang gelombang yang berbeda. Selanjutnya, pada variasi kedua adalah variasi jarak antar lampu. Bisa kita lihat, berikut ini adalah rangkaian alat percobaan pada praktikum daya pisah lensa. Kemudian, berdasarkan hasil percobaan, maka kami telah mendapatkan nilai L, yaitu jarak antara lensa ke lampu. Kemudian juga kami memperoleh analisis, yaitu jarak L perhitungan dengan menggunakan rumus D kecil sama dengan 1,22 lambda L per D besar. Di mana bahwa D kecil itu adalah jarak daya urai atau jarak kedua buah sumber cahaya. Sedangkan L besar adalah jarak antara lensa mata dengan cahaya, dan D besar adalah lebar diafragma, yaitu lebar diafragma lensa mata dengan ketetapan kurang lebih 2 mm. Sementara lambda adalah panjang dari gelombang cahaya. Ya, berikut ini adalah tabel dari perbandingan L percobaan dan L perhitungan. Ya, bisa kita lihat bahwa secara garis besar pada lampu hijau dan lampu merah,
bahwa L dari pengamat dan L dari perhitungan ini terdapat perbedaan. Bisa kita amati dari praktikan 1, praktikan 2, dan praktikan 3. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil dari L berdasarkan pengamatan dan L berdasarkan perhitungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variasi jarak lampu LED. Pada percobaan ini kita menggunakan 3 variasi jarak antar lampu, yaitu 0,01 meter, 0,003 meter, dan 0,006 meter. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa semakin jauh jarak antar lampu LED, maka semakin jauh juga jarak antara lensa dengan benda. Hal ini sesuai dengan persamaan D sama dengan 1,22 dikali panjang gelombang dikali L per lebar diafragma lensa. Berdasarkan persamaan tersebut, bahwa D berbanding lurus dengan L, sehingga semakin besar jarak D, maka semakin besar pula jarak L. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengamati dua sumber cahaya pada jarak tertentu, maka akan terlihat satu cahaya yang seakan tumpang tindih. Hal ini disebabkan pada pola difraksi yang dibentuk oleh sebuah celah bulat yang terdiri atas bentuk terang pusat yang dikelilingi cincin terang dan gelap. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan foto bayangan-bayangan yang terbentuk oleh mata ketika kita melihat dua sumber cahaya. Nah, menurut Gianjoli 2001 halaman 350, kriteria Rayleigh menyatakan bahwa dua bayangan dapat diuraikan jika pusat piringan difraksi salah satunya persis di atas minimum pertama pola difraksi yang lain. Berdasarkan hasil percobaan dan analisis perhitungan, maka diperoleh nilai L yang berbeda antara L hasil percobaan dengan L hasil perhitungan. Nah, untuk setiap praktikan juga diperoleh L yang berbeda pula. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya karena kondisi mata setiap praktikan yang berbeda-beda. Diketahui bahwa Indah mempunyai minus 0,25, Tia mempunyai minus 1,5, sedangkan Juan mempunyai mata yang normal. Semakin besar minus atau miopi yang dialami oleh seseorang, maka akan menghasilkan jarak L yang paling dekat dengan benda. Karena penderita miopi ketika melihat objek yang jauh akan terlihat kabur, karena bayangan jatuh di depan retina, sehingga untuk dapat melihat jelas perlu jarak yang dekat dengan objek. Selanjutnya yaitu variasi warna LED. Pada percobaan ini kita menggunakan dua variasi warna lampu, yaitu warna merah dan warna hijau. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh bahwa jarak L untuk lampu merah itu berbeda dengan jarak L pada warna hijau. Menurut persamaan ini, panjang L berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Sehingga semakin besar panjang gelombang, maka jarak dari lensa ke benda akan semakin kecil. Namun, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan teori tersebut. Lampu LED warna hijau dengan panjang gelombang 495 sampai 570 nanometer menghasilkan jarak dari benda ke lensa lebih besar dibandingkan dengan lampu LED merah yang mempunyai panjang gelombang lebih besar, itu 630 sampai 750 nanometer. Selanjutnya, jarak benda ke lensa untuk setiap pengamat memiliki hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain karena kondisi mata pengamat yang berbeda-beda. Semakin normal mata pengamat, maka hasilnya akan mendekati hasil dari L perhitungan. Selain itu juga karena intensitas cahaya yang dipancarkan antara warna merah dan warna hijau berbeda.
karena ketika kita melakukan percobaan, nyala lampu warna hijau lebih terang, sehingga cahaya yang masuk ke mata akan berbeda keterangannya. Nah, secara umum, ada 4 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama yaitu panjang gelombang, kedua jarak antara dua sumber cahaya, yang ketiga jarak antara dua sumber cahaya sampai ke retina, dan lebar pupil atau diafragma mata manusia. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan lensa mata dalam membedakan batas dua sumber cahaya yang terpisahkan disebut daya pisah atau daya urai lensa mata dengan rumus yang ada pada layar. Yang kedua, jarak maksimum sampai mata masih dapat membedakan sumber cahaya terpisahkan. Masing-masing orang itu berbeda. Bagi orang yang bermata normal, semakin sehat matanya, maka kemampuan daya urai lensa mata akan lebih bagus dan jarak maksimum semakin besar dibandingkan dengan orang memiliki kelainan pada mata. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi hal ini, yaitu panjang gelombang, jarak antara dua sumber cahaya, jarak antara dua sumber cahaya sampai ke retina, dan lebar pupil. Sekian presentasi dari kelompok 7. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.